Shalom Bapak Ibu, sedang dikasih Tuhan dimanapun berada. Mari kita datang bersama-sama di hadirat Tuhan, membawa korban pujian dan syukur hanya bagi Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Kami bawa pujian bagi-Mu, Tuhan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan selamanya. Bagi-Mu Tuhan segala hormat, pujian, pengagungan selamanya. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Raja mulia. Haleluya. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan. Sungguh hati kami meluap dengan ucapan syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang melimpah atas kami. Kami bersyukur buat hari ini, buat penyertaan Tuhan yang ajaib. Saatnya kami rindu belajar firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman, sehingga kami menjadi pribadi yang semakin diubahkan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita di dalam doa pagi pada hari ini. Biarlah pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, dan saya memiliki tema di dalam ibadah doa pagi hari ini adalah di dalam gelap masih ada harapan. Terkadang orang berpikir di dalam kegelapan adalah sesuatu hal yang mungkin tidak ada pengharapan, sesuatu hal yang mati, sesuatu hal yang mungkin tidak ada sesuatu celah cahaya pun dalam kehidupannya. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita melakukan rencana Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, dan kita senantiasa melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu melakukan kehendak Tuhan, maka kegelapan itu akan menjadi terang. Maka kegelapan itu akan ada harapan yang luar biasa. Sama dengan kehidupan kita, hari ini kita akan bersama belajar bagaimana kehidupan daripada Yunus, Bapak Saudara. Terkadang kita melihat bagaimana kita sering mendengar cerita Yunus ini di dalam sekolah minggu. Bagaimana Yunus mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi kita akan belajar satu hal yang luar biasa. Di dalam kegelapan yang dialami Yunus, Yunus memiliki pengharapan. Yunus tahu ada pengharapan, ada jalan keluar, ada sesuatu hal yang bisa membuat mujizat dalam kehidupannya. Kalau kita berbicara di dalam Yunus adalah Yunus sedang mengalami sesuatu kegelapan. Ketika dia harus dimakan oleh ikan besar, dikatakan dia berdoa. Kalau kita
melihat bagaimana kondisi Yunus di dalam perut ikan. Mungkin di situ ada keputusasaan, di situ adalah kematian, seperti adanya enggak mungkin ada satu pengharapan, inilah akhir hidupku. Atau mungkin justru di sanalah Yunus menemukan sesuatu hal yang luar biasa. Dia menemukan pengharapan itu di dalam Tuhan. Di dalam kegelapan bukan sesuatu tempat yang menakutkan. Tetapi kalau kita percaya Tuhan senantiasa menolong kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa di dalam kegelapan itu. Kalau kita melihat, kalau kita membayangkan bagaimana kehidupan Yunus di dalam perut ikan 3 hari, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat secara manusia tidak ada pengharapan, secara pikiran kita mungkin sudah habis hidup Yunus. Mungkin kematian seperti yang dialami Yunus. Dia akan memulai simbol kematian itu sudah muncul ketika dia harus mengalami kegelapan di dalam perut ikan itu, Bapak Saudara. Tetapi kalau kita mau baca di dalam Yunus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai yang kedua, Bapak Saudara. Di dalam Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai kedua saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dari dalam perut ikan itu katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Nah Bapak Saudara, sekali lagi saya bacakan ayat yang luar biasa. Bagaimana Yunus berdoa kepada Tuhan. Dia memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kata Yunus, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dari dalam perut ikan itu katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia besar adalah Tuhan menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Wow Bapak Saudara, kalau kita belajar dari Yunus ini luar biasa. Dia memiliki pengharapan yang sungguh luar biasa. Dia percaya ketika dia ditaruh di dalam perut ikan, dia memiliki pengharapan. Bukan putus asa yang dia lakukan, tetapi dia mau melihat bahwa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan yang dilakukan, kehidupan Yunus, Saudara. Doa dari tempat keadaan yang paling gelap ada sesuatu hal yang luar biasa. Bahkan di firman Tuhan, berdoalah di dalam kamar, tidak dilihat orang, Bapak Saudara. Ketika terkadang kita berdoa di tempat-tempat gelap, kita mengalami yang namanya putus asa. Terkadang ketika kita mengalami yang dialami seperti Yunus, kita mengalami yang namanya putus asa, tidak punya pengharapan kepada Tuhan. Tetapi hari ini, pagi hari ini kita belajar daripada Yunus. Dia memiliki pandangan yang berbeda tentang kegelapan. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus yang dia sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memulihkan keadaannya, yang sanggup membuat mujizat. Apa yang menjadi gelap menjadikan terang dalam kehidupan Yunus. Dan Yunus mengalami Bapak Saudara, dia percaya. Dan ketika dikatakan tadi, dan Kau dengarkan doaku, Kau dengarkan suaraku. Bahkan Yunus berkata, Tuhan mendengar apa yang didoakan Yunus. Berapa banyak di antara kita saat ini, hari-hari ini kita mengalami berbagai masalah. Terkadang kita sudah masuk di dalam tempat yang paling gelap. Dan tempat itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin bisa kita keluar. Bahkan kita berkata, disinilah mungkin kematianku. Disinilah mungkin kematian daripada berkat-berkat Tuhan. Kenapa usahaku tidak berkembang? Kenapa usahaku tidak ada yang beli? Atau mungkin kita yang sedang bekerja sepertinya aku stagnan. Kok kerjaanku kayak gini aja, bosen. Kok pekerjaanku kadang dimarahi bos terus adanya. Kita terkadang berada di tempat yang posisi yang paling dalam. Tetapi kita belajar daripada Yunus pagi hari ini. Bagaimana Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya. Di dalam perut ikan yang paling gelap, Yunus berkata, kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Di dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Ketika kita mengalami sesuatu hal, jangan pernah mencari orang-orang yang menurut kita mampu menolong kehidupan kita. Jangan kita mencari orang-orang yang berpengaruh, yang bisa membantu kita. Tetapi dikatakan Yunus, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan.
Dan dikatakan lagi, dan kau dengarkan suaraku. Yunus percaya Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dia percaya ketika berseru kepada Tuhan, maka jawaban daripada Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Pertanyaan adalah bagaimana dengan hidup kita? Mau enggak kita berkata-kata dengan Tuhan? Mau enggak ketika kita menghadapi masalah, kita mencari Tuhan? Kita masuk ke dalam kamar kita, Bapak Saudara. Kita merenungkan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita mencurahkan apa yang menjadi kegelisahan kita. Apa yang menjadi hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Biarlah Tuhan yang bekerja. Dan percayalah, Tuhan mendengar setiap doa kita. Berdoa dengan ketulusan hati kita. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Sampai kita bisa melihat Tuhan menolong. Dan mengambil sesuatu hal dari kegelapan kita menjadi terang. Saya percaya Bapak Saudara, setiap kita yang berani mengambil keputusan untuk terus bekerja, terus melangkah, terus menghadapi masalah demi masalah, terus menghadapi apapun tantangan dalam kehidupan kita, dan kita terus berdoa dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan pasti mendengar doa kita. Jangan pernah takut Bapak Saudara. Di dalam kegelapan itulah pasti ada pengharapan. Di dalam kegelapan masih ada Tuhan. Bahkan di dalam lembah kekelaman Tuhan selalu ada menopang kita, menolong kita menjadi suatu orang yang luar biasa. Dan kita akan melihat kebaikan Tuhan dan mujizat yang besar akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara yang menyaksikan doa pagi hari ini.